Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke jam kedua Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Namun untuk mengundang rahmat Allah, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pelajarannya saja langsung. Dalam subtema 1 ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk teks fiksi. Ya. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah dasar cerita ya, dasar cerita dalam sebuah puisi. Tema bisa bermacam-macam, misalnya pendidikan, keluarga, persahabatan, petualangan gitu ya, atau apapun ya. Yang penting itu dasar ceritanya, pokok ceritanya apa. Lalu alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita ya. Alur itu dari awalan, nanti konfliknya apa, lalu penyelesaiannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu alur cerita pada umumnya. Lalu latar. Latar ini keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita ya. Latar pada umumnya terbagi menjadi dua, latar tempat dan latar waktu ya. Tempat kejadian dan waktu kejadian. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Oke. Selain unsur-unsur pembentuk teks fiksi, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis teks fiksi ya. Yang pertama itu legenda. Legenda yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Ya. Nah, yang kedua cerita jenaka, seperti judulnya jenaka ya, yaitu penghibur, membangkitkan tawa, jenaka, keriangan atau sindiran. Itu cerita jenaka, lucu ya, cerita jenaka itu lucu. Yang ketiga, saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Ini tentang pahlawan-pahlawan ya. Ya misalnya Gatot Kaca gitu kan, itu kan cerita rakyat tentang pahlawan gitu kan ya. Yang keempat, fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan, berisi pendidikan moral atau budi pekerti. Ya, fabel ini yang tokoh-tokohnya hewan. Contohnya si Kancil, kan si Kancil bisa ngomong tuh. Nah, kalau misalnya dalam sebuah cerita hewan-hewan bisa berbicara, ya dalam cerita tersebut seperti manusia, itu fabel sudah fix. Nah, bisa jadi nanti masuk ke soal seperti ini ya. Yang kelima mite ya, yaitu cerita yang mite atau mite, Bapak nggak tahu cara bacanya nih. Yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Oh, mite ya. Mitos mungkin seperti ya. Oke, nah. Ini bisa kalian baca sendiri di halaman 11 ya. Ada 1 sampai 5 di situ. Oke, sekarang kita langsung ke praktek saja. Asal mula Danau Toba, kalian buka halaman 24. Asal mula Danau Toba. Nah, kalian pause dulu videonya, silahkan dibaca dulu ya. Pause sekarang. Oke, jika sudah dibaca, kita langsung analisis cerita asal mula Danau Toba ini ya. Asal mula Danau Toba ini menurut Bapak temanya itu sejarah. Ya, karena menceritakan tentang sejarah. Sementara bentuknya itu legenda ya, legenda tentang sebuah tempat. Itu Danau Toba kan ada sampai sekarang kan. Oke. Temanya sejarah Danau Toba kan. Lalu latar tempatnya di sebuah desa di Pulau Sumatera ya. Latar waktunya zaman dahulu, sudah pasti ya, tidak mungkin zaman sekarang, tidak mungkin di masa depan. Ya. Terus lebih spesifik lagi siang atau sore hari. Karena pada saat itu bapaknya menunggu makan kan ya. Saat kerja nunggu makan ya, itu pasti siang hari ya. Nah, lalu tokohnya itu yang pertama ini dulu, dua ini sudah Bapak ajarkan, protagonis dan antagonis. Protagonis itu tokoh yang baik, antagonis tokoh yang tidak baik, yang jahat ya. Protagonis si putri atau ibu, lalu si anak ya, kan dua-duanya baik kan ya. Lalu antagonisnya itu si ayah. Sebenarnya ayah ini baik sebenarnya, jadi tapi terakhir dia menjadi tidak baik dan menjadi itu konfliknya di situ ya. Nah, lalu tokoh juga dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu si putri itu sendiri bersama ayahnya, karena yang berkonflik mereka berdua ya. Putri dan petani ya.
Lalu tokoh tambahannya si anak ya, tokoh figurannya si anak ya. Oke. Lalu amanatnya adalah, amanat ini kan sudah Bapak ajarin tadi, yang bisa kita ambil dari cerita, yang bisa kita pelajari dalam sebuah cerita, yang bisa kita jadikan moral dalam keseharian kita ya. Amanatnya yaitu jangan mengingkari janji ya. Nah, ayahnya kan ingkar janji tuh. Apa sih? Akibatnya buruk kan ya. Nah, jadi amanatnya jangan mengingkari janji. Kalau sudah janji ya ditepatin. Oke. Sekarang tugas kalian. Nah, kalian bikin seperti Bapak tadi, tentukan tema, latar, tokoh, dan amanatnya dari cerita Asal Mula Bunga Kemuning yang ada di halaman 4 ya. Jadi bikin seperti ini tadi ya, tema, latar tempat, latar waktu, tokohnya siapa saja, amanatnya apa ya. Asal Mula Bunga Kemuning ya. Oh iya, tokoh ini nggak harus ada semua ya. Misalnya orangnya baik semua ya, ternyata antagonisnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Atau kalau misalnya dalam sebuah cerita nggak ada yang baik, jahat semua, ya udah antagonis semua ya. Oke, kalau tokoh utama pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada tokoh utamanya. Oke. Nah, oke. Sekian dari Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.